Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau yang kita kenal dengan FPB. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat A dan B yang tidak keduanya 0 adalah bilangan bulat terbesar yang membagi A maupun B. Ya, tidak keduanya 0 artinya bukan keduanya tidak 0 ya, berbeda ya. Jadi tidak keduanya 0 itu berarti boleh salah satunya yang 0, asal tidak keduanya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, untuk dua buah bilangan bulat A dan B, di mana A dan B tidak keduanya 0, maka FPB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar yang membagi A juga sekaligus membagi B. FPB dari dua bilangan bulat A dan B dinotasikan dengan dalam kurung A, B. Perhatikan bahwa definisi dari FPB dari dua bilangan bulat A dan B yang diberikan pada definisi 1 hanya berlaku untuk A dan B yang tidak keduanya 0. Lalu bagaimana jika A dan B adalah bilangan yang keduanya 0? Maka kita memiliki definisi sendiri ya untuk bilangan tersebut. Di mana jika A dan B adalah bilangan yang keduanya 0, maka FPB dari A dan B adalah 0. Oke, ini adalah contoh bagaimana kita menentukan FPB dari dua buah bilangan bulat yang tidak keduanya 0. Misalkan diberikan dua bilangan bulat 24 dan 36, maka bagaimana menentukan FPB-nya? Maka pertama kita harus menentukan faktor-faktor persekutuan antara 24 dengan 36. Ya. Faktor persekutuan adalah bilangan-bilangan yang membagi keduanya. Bilangan-bilangan bulat yang membagi 24 maupun 36. Bilangan-bilangan tersebut adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 12. Karena masing-masing bilangan ini membagi 24 sekaligus 36. Bagaimana dengan 8? Ya, 8 memang membagi 24 tetapi dia tidak membagi 36 sehingga 8 tidak merupakan faktor persekutuan dari 24 dan 36. Juga min 18. Min 18 membagi 36 namun dia tidak membagi 24 sehingga min 18 juga bukan merupakan faktor persekutuan dari 24 dan 36. Oke. Sekali lagi, faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 12. Sehingga FPB dari 24 dan 36 adalah bilangan bulat terbesar di antara bilangan-bilangan yang saya sebutkan tadi, yaitu 12. Dengan cara yang sama, yaitu dengan melihat semua faktor persekutuan antara dua buah bilangan bulat, maka kita akan memperoleh bahwa FPB dari 12 dengan 81 adalah 3, karena 3 adalah faktor persekutuan terbesar dari 12 dengan 81. Kemudian perhatikan bahwa 13 hanya dapat dibagi oleh plus minus 1 dan plus minus 13, namun bilangan terbesar yang membagi 13 ini adalah 13 yang dia tidak membagi 27, sehingga faktor terbesar yang membagi 13 maupun 27 adalah 1. 0 dengan 55, yaitu 55, karena 55 dapat membagi 55, juga 55 dapat membagi 0. Kemudian min 9 dengan min 21, walaupun keduanya bilangan minus, namun faktornya boleh positif. Sehingga kita mengambil bilangan bulat positif terbesar yang membagi min 9 dengan min 21, yaitu 3. Sehingga FPB dari min 9 dengan min 21 adalah 3. Perhatikan pada contoh 2, ada sepasang bilangan bulat yang memiliki nilai FPB 1. Nah, yaitu 13 dengan 27. Pasangan bilangan seperti ini disebut sebagai pasangan yang relatif prima. Ya, jadi pasangan bilangan bulat
yang memiliki FPB 1 dikatakan sebagai relatif prima. Pertanyaannya, apakah pasangan bilangan yang relatif prima harus dibentuk dari bilangan-bilangan prima? Jawabannya tidak, ya. Contohnya 27 tadi, ya. 27 bukan bilangan prima karena dia dapat dibagi oleh bilangan lain selain plus minus 1 dan plus minus dirinya sendiri. Perhatikan pasangan bilangan 21 dengan 55. Keduanya bukan bilangan prima, namun faktor persekutuan antara keduanya hanyalah min 1 dan plus 1. Sehingga faktor persekutuan terbesar dari 21 dengan 55 adalah 1. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa 21 dan 55 relatif prima. Oke, kita ingat bahwa faktor dari min A sama dengan faktor dari A. Ya. Nah, ini berarti bahwa FPB dari A, B akan sama dengan FPB dari nilai mutlak A dengan nilai mutlak B. Sebagai contoh, perhatikan faktor persekutuan dari min 18 dengan 24 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Maka FPB dari min 18 dengan 24 adalah 6. Oleh karena itu, FPB dari nilai mutlak antara min 18 dengan 24 hasilnya pun sama, yaitu 6. Perhatikan, nilai mutlak dari min 18 adalah 18 dan nilai mutlak dari 24 adalah 24. Dan kita tahu bahwa FPB dari 18 dengan 24 adalah 6. Ada sebuah teorema yang terkait dengan FPB. Jadi, misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat, di mana FPB dari A dan B adalah D. Maka, yang pertama, FPB dari A per D dengan B per D sama dengan 1. Dan yang kedua, FPB dari A plus CB dengan B akan sama dengan FPB dari A dan B. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang bukti dari teorema 1 bagian 1. Yaitu bunyi teoremanya seperti ini. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat, di mana FPB dari A dan B adalah D, maka FPB dari A per D dengan B per D sama dengan 1. Nah, sekarang kita misalkan bahwa A dan B adalah bilangan bulat, di mana FPB dari A dan B adalah D. Akan kita buktikan bahwa A per D dan B per D tidak memiliki faktor persekutuan positif yang lebih besar dari 1. Nah, asumsikan bahwa E adalah bilangan bulat positif, sehingga E membagi A per D dan E membagi B per D. Kita akan buktikan bahwa E ini adalah 1. Nah, sekarang karena E membagi A per D dan E membagi B per D, maka ada bilangan bulat K dan bilangan bulat L, sehingga A per D sama dengan K dikali E, dan B per D sama dengan L dikali E. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa A sama dengan D, E, K. D dikali E dikali K, dan B sama dengan D dikali E dikali L. Nah, artinya artinya D kali E merupakan faktor persekutuan antara A dan B. Ya kan? Karena A sama dengan D dikali E dikali K, dan B sama dengan D dikali E dikali L. Ya. Nah, karena D merupakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B, maka D dikali E haruslah kurang dari sama dengan D. Sehingga E haruslah 1. Kenapa? Karena kalau E kurang dari 1, maka E kontradiksi dengan pemisalan di awal bahwa E adalah bilangan positif. Sedangkan kalau E lebih dari 1, maka
D dikali E akan lebih dari D, sehingga E haruslah 1. Artinya, kita sudah menunjukkan bahwa FPB dari A, D dengan FPB dari A per D dan B per D adalah 1. Selanjutnya, akan dibuktikan teorema 1 bagian kedua. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka FPB dari A plus CB dengan B sama dengan FPB dari A dengan B. Kita misalkan bahwa A, B, dan C bilangan bulat. Lalu, kita akan buktikan bahwa faktor persekutuan antara A dan B tepat sama dengan faktor persekutuan antara A plus CB dan B. Ya, karena dengan menunjukkan seperti itu, kita sudah menunjukkan bahwa FPB dari A plus CB, B sama dengan FPB dari A, B. Oke, nah sekarang kita misalkan bahwa E merupakan faktor persekutuan antara A dan B. Ya, kita akan buktikan bahwa E juga merupakan faktor persekutuan antara A plus CB dengan B. Oke, misalkan E merupakan faktor persekutuan antara A dan B, maka E akan membagi setiap kombinasi linier antara A dan B. Saya pilih kombinasi liniernya adalah A plus CB. Maka E akan membagi A plus CB. Perhatikan, kalau begitu E merupakan faktor dari A plus CB. Perhatikan di awal kalimat ini, saya katakan bahwa E merupakan faktor dari B. Dengan demikian, E merupakan faktor persekutuan antara A plus CB dengan B. Nah, oke, kita sudah menunjukkan bahwa setiap faktor persekutuan dari A dan B merupakan faktor persekutuan dari A plus CB dengan B. Sekarang kita buktikan sebaliknya, setiap faktor persekutuan antara A plus CB dengan B juga akan merupakan faktor persekutuan antara A dengan B. Misalkan F merupakan faktor persekutuan antara A plus CB dengan B, maka kita akan buktikan bahwa F juga merupakan faktor persekutuan antara A dengan B. Perhatikan, karena F merupakan faktor persekutuan antara A plus CB dengan B, maka F akan membagi setiap kombinasi linier antara A plus CB dengan B. Nah, saya pilih kombinasi liniernya adalah A plus CB min CB. Ya, di mana A plus CB min CB kita bisa sederhanakan menjadi A, ya, karena CB min CB menjadi 0. Artinya F membagi A. Ya, perhatikan bahwa di awal kalimat saya sampaikan bahwa F merupakan faktor persekutuan antara A plus CB dengan B. Artinya F merupakan faktor dari B. Nah, kemudian kita juga tadi sudah menjelaskan atau membuktikan bahwa F juga membagi A. Oleh karena itu, F merupakan faktor persekutuan antara B dengan A. Ya, sehingga F bisa kita sebutkan bahwa merupakan faktor persekutuan antara A dengan B. Sehingga setiap faktor persekutuan antara A plus CB dengan B juga merupakan faktor persekutuan antara A dan B. Kita sudah membuktikan kedua arah, ya, sehingga di sini kita buktikan bahwa setiap faktor persekutuan antara A dan B tepat sama dengan faktor persekutuan antara A plus CB dengan B. Artinya, faktor persekutuan terbesar dari kedua pasangan tersebut pun akan sama. Sehingga kita sudah membuktikan bahwa faktor persekutuan terbesar dari A plus CB dengan B sama dengan faktor persekutuan terbesar antara A dengan B. Pada pembuktian teorema 1, saya tadi menyinggung tentang kombinasi linier. Nah, definisinya seperti ini.
Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka kombinasi linier dari A dan B adalah suatu penjumlahan dalam bentuk M dikali A ditambah N dikali B, di mana M dan N merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, 5 merupakan kombinasi linier dari 2 dan 3, karena 5 sama dengan 4 dikali 2 ditambah min 1 dikali 3. Nah, di sini kita mensubstitusikan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, M sama dengan 4, dan N sama dengan min 1 pada definisi 4. Nah, selanjutnya, min 3 merupakan kombinasi linier juga dari 2 dan 3, karena min 3 sama dengan 6 dikali 2 ditambah min 5 dikali 3. Maka di sini kita mendapatkan M-nya 6 dan N-nya min 5 untuk A 2 dan B sama dengan 3. Oke, sekarang ada satu teorema lagi, ya. Dia mengatakan bahwa FPB dari bilangan bulat A dan B yang tidak keduanya 0 adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linier antara A dan B. Sebagai contoh, misalkan A sama dengan 9 dan B sama dengan 12, maka FPB dari 9 dengan 12 adalah 3. Nah, nilai 3 ini juga merupakan bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linier antara 9 dan 12. Perhatikan bahwa 3 sama dengan min 1 dikali 9 ditambah 1 dikali 12. Dan ini akan merupakan nilai terkecil karena ketika kita mensubstitusi atau mengambil nilai M dan N yang lain, maka hasilnya akan lebih dari 3. Di sini saya berikan beberapa contoh saja. Misalnya ketika saya ambil M-nya 0 dan N-nya 1, maka 0 dikali 9 ditambah 1 dikali 12 sama dengan 12. Juga ketika M-nya 1 dan N-nya sama dengan min 1, diperoleh 9 dikurang 12 sama dengan min 3, ya. Bukan bilangan positif. Kemudian ketika M-nya 2 dan N-nya min 1, diperoleh 18 min 12 sama dengan 6. Dan ketika kita mensubstitusi semua kemungkinan M dan N, maka akan diperoleh bilangan terkecil positif yang merupakan kombinasi linier antara 9 dan 12 adalah 3. Bukti dari teorema 2, misalkan D adalah suatu bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linier antara A dan B. Maka next, kita akan buktikan bahwa D ini adalah merupakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Nah, adanya D yang merupakan bilangan bulat positif terkecil, ini adalah berdasarkan sifat well ordering yang mengatakan bahwa setiap himpunan bilangan bulat positif akan memiliki elemen terkecil. Nah, selanjutnya, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa himpunan kombinasi linier yang antara A dan B dengan nilai yang positif tersebut ada. Nah, perhatikan, kita bisa memilih kombinasi liniernya adalah 1 dikali A ditambah 0 dikali B untuk sembarang A dan B. Dan min 1 dikali A ditambah 0 dikali B. Nah, di antara kedua bilangan ini akan selalu ada yang positif untuk berapapun A-nya dan berapapun B-nya. Perhatikan, ketika A-nya positif, maka nilai 1 dikali A ditambah 0 dikali B menjadi positif, yaitu A. Sedangkan ketika A-nya negatif, maka min 1 dikali A ditambah 0 dikali B bernilai positif karena min 1 dikali A bernilai positif. Sifat well ordering mengatakan bahwa setiap himpunan bilangan bulat positif akan memiliki elemen terkecil. Nah, sekarang tadi kita sudah menunjukkan bahwa ada himpunan bilangan bulat positif yang merupakan kombinasi linier antara A dan B. Nah, sekarang kita pilih atau kita misalkan atau kita notasikan bilangan bulat terkecil
yang merupakan kombinasi linear dari A dan B tersebut sebagai D. Ya, maka kita bisa tulis D sama dengan M dikali A ditambah N dikali B. Ya, kita tuliskan dalam persamaan 1, di mana M dan N-nya adalah bilangan-bilangan bulat. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa D ini membagi A dan D juga membagi B. Artinya kita akan buktikan bahwa D merupakan faktor persekutuan antara A dengan B. Nah, ada suatu algoritma yang mengatakan bahwa untuk sembarang bilangan bulat A dan B akan selalu ada bilangan bulat Q dan R. Sedemikian sehingga A sama dengan DQ ditambah R dengan R bernilai lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari D. Dan Q dan R ini adalah nilai-nilai yang tunggal. Sebagai contoh, misalkan kita ambil atau kita pilih A-nya 3, atau A-nya 10 dan D-nya 4 misalnya, maka Q-nya selalu ada dan R-nya juga selalu ada. Q-nya adalah 2. Kenapa? Karena 10 adalah 4 dikali 2. Dan R-nya adalah 2 juga. Karena 10 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 2. Seperti itu. Nah, dari persamaan 2 ini dan dari persamaan 1, ya, di mana persamaan 1 ada di slide sebelumnya yang mengatakan bahwa D adalah MA plus NB, maka kita peroleh bahwa R sama dengan A min DQ. Persamaan ini diperoleh dari persamaan 2 dengan memindahkan atau ya dengan kedua ruas dikurang oleh D kali Q, ya. Jadi kita dapatkan R sama dengan A min DQ, lalu D-nya kita substitusikan nilai MA plus NB, maka kita peroleh R sama dengan A min Q dikali MA plus MB dan sama dengan 1 min QM dikali A dikurang QN dikali B. Maka kita bisa simpulkan bahwa R sama dengan 1 min QM dikali A dikurang QN dikali B. Apa artinya? Artinya R merupakan kombinasi linear dari A dan B. Nah, kemudian karena R nilainya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari D, dan D adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear antara A dan B, maka kita dapat simpulkan bahwa R itu haruslah 0, ya. Maka jika R sama dengan 0, kita perhatikan persamaan kedua, A sama dengan DQ ditambah R. Ketika R-nya sama dengan 0, maka A sama dengan D dikali Q. Artinya, D ini adalah bilangan yang membagi A. Nah, berarti kita sudah simpulkan ya, bahwa D membagi A, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, sesuai dengan tujuan kita dari awal slide ini, bahwa kita akan membuktikan bahwa D membagi A. Nah, dengan cara yang sama kita pun akan dapat menunjukkan bahwa D pun membagi B. Artinya, kita sudah simpulkan bahwa D merupakan faktor persekutuan antara A dan B. Selanjutnya, kita akan tunjukkan bahwa D selain merupakan faktor persekutuan antara A dan B, juga merupakan faktor persekutuan terbesar antara A dan B. Bagaimana menunjukkannya? Nah, untuk menunjukkan ini, kita perlu menunjukkan bahwa suatu faktor persekutuan C dari A dan B harus membagi D. Ya. Nah, sekarang karena D adalah MA plus NB, ya, karena D adalah kombinasi linear antara A dan B, maka ketika C membagi A dan C membagi B, maka haruslah C membagi D. Maka kita sudah buktikan bahwa setiap faktor persekutuan yang merupakan faktor persekutuan antara A dan B
akan membagi D. Artinya D ini merupakan faktor persekutuan yang paling besar antara A dengan B. Oke. Berikut ini adalah suatu definisi di mana misalkan A1, A2 sampai AN merupakan bilangan-bilangan bulat yang tidak semuanya 0. Kemudian, faktor persekutuan terbesar antara bilangan-bilangan ini adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi semua bilangan bulat pada himpunan tersebut. Faktor persekutuan terbesar dari A1, A2 sampai AN dinotasikan dengan dalam kurung A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Jadi, ini adalah definisi untuk menotasikan FPB dari bilangan-bilangan bulat yang banyaknya tidak lebih dari 2 gitu ya. Kalau sebelumnya kita membahas FPB dari 2 bilangan, nah ini bilangannya bisa lebih dari 2. Nah, notasinya sama ya. Jadi kita membuat kurung di antara bilangan-bilangan tersebut yang dipisahkan oleh koma. Oke, ini contohnya ya. Nah, 12, 18, dan 36 FPB-nya berapa? Nah, kita cek faktor persekutuan dari ketiga bilangan ini apa saja? 2, 1 ya, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 ya, plus minus 4 tidak ya, karena 4 tidak membagi 18, plus minus 6, oke. Plus minus 12 juga tidak, karena 12 tidak membagi 18. Oke, sudah ya, jadi faktor-faktor persekutuan dari ketiga bilangan ini adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Maka faktor persekutuan terbesar dari ketiga bilangan ini adalah 6. Nah, juga bilangan 20, 25, dan 40 FPB-nya adalah 5. Ya, ini ada suatu lemma yang mengatakan bahwa jika A1, A2, sampai AN adalah bilangan-bilangan bulat yang tidak semuanya 0, maka FPB dari A1, A2, dan seterusnya sampai AN itu sama dengan FPB dari A1, A2, sampai AN-2 dengan FPB dari AN-1 dan AN. Oke, sebagai contoh, untuk menentukan FPB dari 105, 140, dan 350, kita bisa gunakan lemma 1. Caranya, kita bisa tentukan dulu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan di antara tiga bilangan ini. Misalnya, kita pilih 140 dengan 350. Kita cari dulu FPB-nya berapa. Ternyata 70. Maka FPB dari 105, 140, dan 350 sama dengan FPB dari 105 dengan 70, yaitu 35. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya definisi 6. Bilangan-bilangan bulat A1, A2, sampai AN dikatakan relatif prima satu sama lain jika FPB dari A1, A2, sampai AN adalah 1. Selanjutnya, bilangan-bilangan bulat A1, A2, sampai AN dikatakan relatif prima berpasangan jika untuk setiap pasang bilangan bulat AI dan AJ pada himpunan tersebut, FPB dari AI dengan AJ sama dengan 1. Artinya, setiap pasang bilangan bulat pada himpunan tersebut relatif prima. Selanjutnya, bagaimana mengetahui perbedaan antara bilangan-bilangan bulat yang dikatakan relatif prima satu sama lain dengan bilangan-bilangan bulat yang dikatakan relatif prima secara berpasangan. Perhatikan contoh 6. Misalkan diberikan bilangan bulat 15, 21, dan 35. Nah, kita akan menentukan FPB dari 15, 21, dan 35. Nah, kita akan tentukan FPB ini dengan lemma 1, yaitu
kita pisahkan dulu 21 dengan 35. Kita cari terlebih dahulu FPB dari 21 dengan 35. Nah, FPB-nya adalah 7. Sehingga FPB dari 15, 21, dan 35 sama dengan FPB dari 15 dengan 7, yaitu 1. Nah, artinya FPB dari 15, 21, dan 35 adalah 1. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa ketiga bilangan ini adalah relatif prima satu sama lain. Namun, apakah ketiga bilangan ini dapat dikatakan relatif prima secara berpasangan? Kita perhatikan setiap pasangan dari ketiga bilangan ini. Nah, perhatikan kita mulai dari 15 dengan 21. Berapakah FPB-nya? Ternyata FPB-nya 3. Kemudian 15 dengan 35 FPB-nya 5 dan 21 dengan 35 FPB-nya 7. Dengan demikian, ketiga bilangan tersebut bukan relatif prima secara berpasangan, karena jika dia relatif prima secara berpasangan haruslah setiap pasangannya memiliki FPB 1. Baik, itu tadi penjelasan mengenai faktor persekutuan terbesar bagian 1. Nah, di video selanjutnya, insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana cara kita bisa menentukan FPB dari bilangan-bilangan bulat yang cukup besar. Seperti itu, bagaimana kita bisa menghitungnya. Ya, oleh karena itu, teman-teman semua di sini silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.